Hai halo Sobat Nerdc semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur keren yang dimainkan oleh pecatur top asal Belanda, Grandmaster Anies Giri. Berdasarkan Elo Rating per Agustus 2023, Anies Giri berada pada urutan ke-7 dengan Elo Rating sebesar 2769. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainannya. Di sini Anies Giri bermain sebagai putih berhadapan dengan Dan Bradenburg dalam Dutch event tahun 2009 di Dieren, Belanda. Permainan dibuka dengan E4, lalu C5, sebuah pertahanan Sisilia, kuda F3, pion D6, Anies Giri lanjut pion D4 mengajak pertukaran, hitam pion kali pion, dibalas kuda kali pion. Kuda hitam berkembang ke F6 menyerang pion, dijawab putih kuda juga berkembang ke C3 melindungi pionnya. Selanjutnya dari hitam, pion maju ke E6 dan pada posisi ini kita berada dalam pembukaan Sicilian Defense Scheveningen Variation. Lanjut gajah berkembang ke E3, hal yang sama gajah hitam berkembang ke E7 persiapan rokade pendek. Lalu pion F3 menambah perlindungan pion, kuda C6, Anies Giri menteri D2 mempersiapkan jalur rokade panjang. Hitam lalu rokade pendek dan tentu putih rokade panjang. Dengan arah pengamanan raja yang berlawanan ini, kedua pemain dipastikan akan saling serang di kedua sayap yang berbeda. Lanjut hitam A6 menjaga petak B5 diduduki kedua kuda dan gajah putih. Anies lalu mulai menyerang di sayap raja, pion G4 dimajukan. Tahu akan kemungkinan pion tersebut dimajukan mendobrak pertahanan rajanya. Hitam menjawab, kuda diangkat naik ke D7 menghindari ancaman serta berencana bermanuver ke sayap menteri. Di sini Anies Giri terus menyerang dengan pion, kini pion H4, lanjut kuda kali kuda, gajah membalas. Hitam tidak mau kalah lalu mulai menyerbu sayap menteri dengan pion B5 dimajukan. Anies tetap cuek. Pion G5 dimajukan, dilanjut hitam gajah pion C2, direspon A3 mengantisipasi jika pion naik ke B4. Menteri hitam lanjut ke C7 membayangi posisi raja putih, dijawab gajah meluncur ke H3. Lalu hitam kuda E5 menyerang pion, menteri putih bergeser ke D2 melindungi pionnya, serta membayangi posisi raja hitam. Kuda hitam balik ke C6 menyerang gajah, gajah lalu menghindar ke E3, hitam memajukan pion menyerang kuda, dijawab pion kali pion. Lalu kuda makan pion, Anies Giri lanjut memulai pertempuran, pion G6 maju menyerang pion. Pion langsung kali pion dilanjut, pion kembali dimajukan ke H5. Tentu langkah pion ini bertujuan membuka file H agar bisa bebas dieksploitasi menteri dan benteng. Hitam mengabaikan dan memilih gajah gelap ke F6 menyerang kuda 2 kali. Putih juga mengabaikan dan lanjut memukul pion dengan pion. Kini file H sudah terbuka dan siap diduduki perwira putih. Lalu hitam gajah makan kuda mencoba mendobrak pertahanan raja putih. Direspon langkah mengejutkan, gajah mengorbankan diri makan pion E6. Tujuan pengorbanan gajah di sini tentu untuk memberikan ruang bagi menteri ke file H. Jika pion makan gajah, maka raja hitam akan terjebak dengan keberadaan pion G6. Di langkah selanjutnya, benteng mengorbankan diri meluncur ke H8. Lalu tentu langkah paksa raja makan benteng, menteri ke H3 skak, raja bergeser, diakhiri menteri ke H7 skakmat. Sadar dengan kombinasi tersebut, hitam tidak menerima pengorbanan gajah yang ditawarkan, tapi benteng F digeser ke B8, memberi raja ruang petak pelarian, serta mencoba gabung ke sayap menteri untuk menyerang. Namun, langkah ini disambut pengorbanan kembali, benteng bermanuver ke H8. Pada posisi ini mau tidak mau raja harus makan benteng. Dijawab, gajah makan pion membatasi ruang gerak raja hitam, dan tentu di sini putih mengancam skakmat satu langkah dengan benteng atau menteri digeser ke file H. Jadi pada posisi ini, raja hitam sudah terkunci, tidak bisa bergerak kemana-mana. Hanya tinggal menunggu kedatangan benteng atau menteri untuk skakmat.
Kita analisis sedikit teman-teman. Kenapa putih tidak lebih dulu gajah memakan pion? Toh raja tidak bisa makan gajah karena dilindungi pion. Kenapa Anies lebih memilih mengorbankan benteng lebih dulu daripada gajah makan pion F7? Jika gajah skak raja terlebih dahulu dengan makan pion F7, maka akan ada jawaban raja bergeser ke F8. Jika dilanjut benteng meluncur ke H8, maka raja akan kabur ke E7. Menteri mengejar ke G5, raja menghindar ke D7. Kalau sudah begini, raja hitam akan sangat aman. Maka dari itu Anies mengunci terlebih dahulu posisi raja hitam dengan mengorbankan benteng dan memaksa raja makan benteng. Dengan demikian, ketika gajah makan pion, raja sudah terkunci dan tidak bisa bergerak lagi. Dan setelah langkah ini, hitam mencoba bertahan dengan gajah makan pion skak, sebuah usaha yang dilakukan dengan harapan gajah dipukul balik oleh raja. Kita lihat, jika raja tergoda memukul gajah, akan ada jawaban kuda melompat ke D3, skak. Pion makan kuda, lalu gajah meluncur ke D5 open skak. Raja hanya bisa bergeser ke A1, lanjut gajah makan gajah, pion membalas, lalu menteri makan pion. Dengan langkah ini, tentu ancaman skakmat jadi bubar dan hitam unggul satu benteng. Membaca langkah-langkah tersebut, Anies Giri tentu tidak memakan gajah dengan raja, tapi cukup menggeser rajanya ke B1, dan dengan langkah ini, raja sudah sangat aman. Setelah posisi ini, hitam tersadar usahanya untuk bertahan sudah tidak akan membuahkan hasil. Di sini juga Dan Brandenburg menyerah. Tentu Dan menyerah karena jika dilanjutkan, misal menteri skak dengan makan pion C2, tinggal menteri makan menteri. Jika kuda membalas, maka benteng ke H1 skakmat. Atau jika menteri nekat mengeliminasi gajah sekaligus mengorbankan diri, simpel saja menteri dimakan kembali oleh pion. Jika hitam menjawab dengan pion maju ke G5, maka menteri makan pion dan kini ancaman skakmat satu langkah dengan benteng ke H1. Jika hitam lanjut mempertahankan diri, gajah makan pion C4, mencoba melindungi raja untuk menutup skak di H7, serta menyerang pion 2 kali dengan kuda, maka putih akan tetap membalas dengan benteng bergeser ke H1, skak. Gajah terpaksa menutup, benteng kali gajah, raja terpaksa pukul benteng, dan terakhir menteri naik ke H6, skakmat. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan oleh Anies Giri pada pertandingan kali ini. Sebuah permainan menarik dengan taktik kombinasi yang sangat keren dalam mendobrak pertahanan raja lawan. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netes ini ya teman-teman.